podcast kita dari episode 1, 2, 3 kemarin. Gak kerasa nih, transporter kita udah di podcast terakhir bareng Kominfo. Kira-kira di episode terakhir kali ini, siapa ya bintang tamunya? Ada yang tahu nggak? Oh bener tuh, dari Mas Ed Tukiyeng. Bener banget Mas, kita tuh sekarang lagi kedatangan tamu dari alumni pertama di Sitrans. Sekaligus Mas Hendra ini juga yang menyusun terkait rancangan pembentukan Hima Sitrans. Langsung aja yuk kita sapa. Selamat siang Mas Hendra, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita lanjut, mungkin bisa dulu diminum nih Mas minumannya, karena gelas kita ini special Mas dari Departemen KWU yang selain menjual gelas, dia tuh juga menjual topi, stiker, gantungan kunci, tumbler, bahkan juga ada kaosnya Mas. Nah, buat teman-teman yang mau samain gelasnya kayak kita, bisa langsung aja cek di IG-nya Hima Sitrans ITS. Ini? Iya Mas. Wah, cara wayangnya ya. Saya minum ya? Ini Mas, bisa dituang dulu. Saya minum ini? Enggak, ini Mas. Udah dituang dulu ya. Baik Mas, tadi udah disinggung di awal kalau Masnya angkatan pertama di teknik transportasi laut, benar ya Mas? Nah, mungkin dulu dijelasin dulu sih Mas, kayak kenapa dulu milihnya di Sitrans gitu Mas? Kalau dulu itu Sitrans itu kan baru pertama masuk di apa namanya dulu, SNPTN ya? Iya. Sama dulu SNPTN. Sebelumnya itu prodi di teknik perkapalan. Jadi Sitrans itu masuknya lewat teknik perkapalan di angkatan 2010 berarti, kan saya 2011. Jadi sebelum saya itu kalau mau masuk di Sitrans itu nanti penjurusan. Jadi daftarnya kuliah itu di teknik perkapalan. Kemudian di tahun 2011 itu pertama kalinya Sitrans muncul di SNPTN. Nah, kuotanya saya nggak tahu ya kuotanya karena belum pernah ada. Kalau di LBB dulu ada, pernah ikut kan SSC, Neutron, kayak gitu kan ada pagunya berapa. Itu belum ada. Nah, saya itu nggak pernah mau masuk teknik. Oh gitu, konteksnya ya Mas? Ya, saya nggak mau masuk teknik, males ngitung. Terus saya itu pengen masuk antropologi, terus pengen masuk jurusan-jurusan sosial. SMA pengen masuk IPS, pokoknya digagalkan terus sama orang tua. Tapi nggak pinginnya masuk teknik ya Mas? Iya, aku yang mau teknik, daun jatuh dihitung, IPA lah mau ya, motor belok dihitung, apa Agak jatuh dihitung. Iya, ngapain kan? Saya pengennya masuk IPS, terus nanti entah sospol atau antropologi atau yang gitu-gitulah. Terus akhirnya ada Sitrans itu kan, saya dirayu bapak saya, ini ada bisnis katanya gitu. Oh iya dah, ITS kok bisnis ini, ini bisnis. Nanti ada ini, oh ya sudahlah saya masuk. Ternyata teknik kurang asem. Saya tidak tipu saya. Kejebak gitu ya Mas? Iya, awalnya. Awalnya itu teknik tipu. Terus saya masuk itu lewat jalur mandiri. Ya kan setelah SNPTN kan undangan SNPTN mandiri ya, zaman gue ya. Yeah. Nah SNPTN itu kesalahannya kan dulu kan mikirnya baru ya, peminatnya dikit. Yeah. Ternyata kuotanya juga dikit. Oh. Angkatan saya kan cuma 34. Yeah. Berarti bayangin aja itu mah undangan, terus SNPTN kuota lebih besar daripada mandiri sama dulu. Yeah. Karena kan masih ini kan kuliahnya masih subsidi, masih murah kan. Jadi kuota SNPTN itu lebih besar, tapi dari 34. Berarti kan kuotanya dikit. Nah itu terus, nggak lolos. Terus akhirnya, untuk masuk mandiri itu kita nggak tes. Nilai SNPTN tadi dimasukkan, tapi kita nggak pernah tahu nilainya berapa. Jadi ya kita masukin aja ke pemberkasan. Setelah masuk pemberkasan sudah nunggu hasilnya, terus lolos ya. Jadi lewat mandiri tapi waktu itu keterima PPNS juga. Oh, jurusan apa ya Mas di PPNS? Akhirnya ya teknik, desain manufaktur apa?
desain manufaktur ya. Akhirnya teknik daftarnya di UPN, daftar juga komunikasi. Nah itu yang saya wah terima ya sudah UPN ini aja. Cuman kan orang tua mintanya tes lagi, ya harus tes aja. Lah kok masuk di PPNS, masuk PPNS terus di sini PPNS waktu mau daftar ulang sini keterima. Duitnya sudah tak bawa ya 10 juta itu mau ditransfer kan jadi karena ini apa namanya sini keterima akhirnya ya udah nggak dipulang aku dari PPNS pulang nggak jadi bayar. Oh jadi gitu ya Mas, awalnya bisa disitra gitu. Ya, kena tipu kan. Tapi menurut Mas berapa rekomendasi sih Citras buat maba ini, apalagi khususnya maba 2024? Ya kalau dulu ditanya masuk Citran kenapa ya selalu jawab ya kena tipu. Kondisinya kayak gitu kan. Begitu masuk pertama ketemu anak-anaknya ya anak dari ini. Nah ini Citran ini kayaknya nggak tahu sekarang. Kalau dulu orangnya tuh mirip-mirip, selengeannya sama, bercandanya sama, kan cocok gitu. Cocok kan. Ini kayaknya untuk apa namanya, untuk bareng-barengnya ini cocok lah untuk lingkungan belajarnya. Sama-sama senang untuk sama-sama dari latar belakang yang sama ya. Jadi ya pinter-pinter ya, pinter-pinter cuman ya malas-malas ya malas-malas. Jadi ya kita bareng-bareng kemana-mana itu bareng-bareng terus. Akhirnya kan dinikmatin aja. Ternyata ditambah lagi dulu ada kaderisasi. Kaderisasi zaman dulu kita ikut kapal. Oh ya, satu jadi satu sama kapal. Iya, dulu kaderisasi di kapal. Bahkan saya itu pernah sama SC-nya kapal itu, termasuk ada yang Citran tapi 41, yang Prodi. Oh, yang Prodi. Jadi SC-nya Citran itu dua terus sisanya itu kapal. Jadi dua orang masalah yang Citran itu 2009. Nah ada undangan malam-malam gitu. Saya di perpus sama anak itu biasanya kan di perpus ngerjain gambar di perpus apa aja di perpus kertas terbang di perpus itu bawa heater ngopi-ngopi gitu. Itu di perpus ada dipanggil jam 7 malam gitu. Lihat WA grup aja tak lihat ada gitu. Terus habis sholat maghrib itu sama Iwan gitu angkatan 2011 juga sama Iwan berdua datang, nggak ada orang, adanya cuma senior aja. Terus saya masuk di Matekpan itu, loh, apa undang ini? Loh, katanya diundang mas. Loh, ya bareng apa kanca-kancamu, bareng sama teman-temanmu. Di mana mas? Loh, di depan itu, masuknya bareng, keluar, nggak ada orang. Ternyata anak pulang. Katanya nggak boleh kacur untuk ikut ini. Ya udah. Jadi di saat teman-teman itu masih ragu dengan kaderisasi, ya yang Citran itu ya saya masih ikut aja. Akhirnya saya balik, terus saya ngomongin waktu itu, Wan, ini kalau kayak gini Wan, kayaknya anak ini mundur, nggak berani ikut ini. Makan dulu lapar lagi, makan aku kamu putih, makan putih, makan balik. Nggak berani pakai kapal lagi, pakai tekla jangan. Ambil ngitung sudah datang belum anak-anak, tapi ngantin telat malah. Gak ada. Masuk lagi. Lapor nanti di mana? Ini mas, katanya kan dipanggil. Iya kan ngomong bareng gue mas. Sudah bingung kita harus. Oh, ya sama Iwan. Ternyata besoknya mau ada di sana. Panggilannya cuma itu. Jadi kan kekhawatiran teman-teman tadi itu hanya kekhawatiran cerita gosip-gosip dari yang dulu entah tetangganya kayak apa. Nah karena saya sama Iman itu pengen membuktikan kan, datang aja. Akhirnya aku dimarahin, tak marahin balik. Rumah saya itu datang untuk dimarahin. Yo, itu teman-teman. Kali sendiri. Yang marahin mas Boneng, itu Citran. Gue sudah dimarahin.
kanca-kancamu gak kenal. Kan kita itu ada maksudnya undang. Iya, saya tahu makanya saya datang. Enggak datang yang apa. Kayak gitu sih itu ceritanya itu. Jadi meskipun dari latar belakang yang awalnya gak suka teknik, tapi karena teman-teman di Citra sih saling nge-backup ya mas, saling ngebantu. Ya. Jadi tetap saling bantu gitu ya mas ya, akademiknya. Terus kayak ya semua saling sharing gitu ya mas ya. Ya, jadi setelah berjalannya waktu ternyata cocok budayanya, termasuk ya ini ya terlepas dari dosen dulu juga keras-keras, maksudnya cara didiknya juga kayak gitu. Tapi kita tuh bisa menikmati untuk kuliah itu bareng-bareng gitu. Maksudnya kalau gak selesai bareng, ngelembur sampai pagi itu yang karena kuliah itu kalau menurut saya ya, yang penting itu kita bisa melewati 2 tahun pertama. Setelah 2 tahun pertama kan ngulang. Ini kan pelajaran baru. Semester tahun ketiga, 4 itu kan pelajaran yang baru, yang benar-benar Citra. Itu kan baru. Kalau yang ini kan, wong saya itu SMA, karena saya nggak mau IPA kan, masuk IPA, matematika tidur. Oh IPA tidur. Nanti kalau yang geografi gitu, pokoknya ini masih kekeh ini PS-nya. Jadi yang IPA itu saya tidur. Itu dulu waktu SMA. Akhirnya kan kena kalkulus kayak gitu, mati loh. Kuliahnya nggak bareng temen lagi, itu kan umum. Beda jurusan. Akhirnya pokoknya D lulus. Dulu D itu boleh 12 SKS. Jadi ditanya Pak Fir dulu pernah waktu itu perwalian itu, Radimu sudah berapa? Belum 12 Pak. Pokoknya saya bisa membus gitu aja. Nggak mau ngulang ya kalau boleh nggak ngulang, saya nggak ngulang. Itu 2 tahun pertama. Nah, setelah itu kan itu baru mulai awalnya ternyata ini jurusannya benar-benar secara materi kurikulumnya pun itu menjanjikan. Dari bisnis yang dibilang bapak saya tadi itu benar. Itu ketemunya di situ. Yang saya nggak suka kan yang 2 tahun pertama. Banyak teman-teman saya pun, ada salah satu teman saya pun tuh yang di 2 tahun pertama ini akhirnya mundur. Sebenarnya dia aman, masih bisa kita bantu. Cuma dia milih, tak ulang aja di Indonesia. Dia pindah ke UNESA, SNPTN lagi. Lulusnya lebih cepat dari saya. Padahal dia udah tahun ketiga, kok banyak yang kayak gitu. Karena kalau di sini waktu itu memang lulus 5 tahun ya. Citra 4 tahun cuma 3 orang. Yang angkatan saya yang berhasil 4 tahun cuma 3 orang. Sisanya 4,5 itu 5, terus 5 tahun itu banyak, 5,5 banyak. Satu-satunya juga jurusan yang saya tahu kalau TA tapi nggak lulus. Kan sidang tapi nggak lulus. Kalau di jurusan lain biasanya nggak boleh sidang. Ini boleh sidang. Kalau boleh sidang asumsi kita revisi. Itu mahasiswa gitu dulu. Maju sidang selesai. Terus kok masih mau dibilang nggak lulus? Nggak lulus bener ada. Makanya dulu 2010 itu Mas Galuh cerita tadi kemarin ngopi barengan dia cerita dulu. Kan biasanya kalau anak jurusan lain itu kan kalau lulus poin balon. Habis sidang itu keluar poin bunga kan gitu ya. Nah, apalagi FTK kan ganteng cowok-cowok ya kan teman-temannya itu dia nggak mau. Aku belum tentu lulus, kan malu kan di foto di share ya, terus dia nggak jadi lulus kan, kayak gitu. Itu bedanya. Makanya nggak ada yang pernah ada kunjungan gitu habis sidang, terus ada yang datang bawa bunga, nggak ada yang mau, meskipun pacarnya datang, nggak bisa, aku belum lulus. Karena setelah dari keluar pakar itu kita belum tentu menyatakan gitu mas ya, jadi kayak mau seru-seru itu masih pikiran gitu mas. Oke, itu meliputi tentang kenapa sih masuk Citra aja mas. Sekarang saya mau tanya nih mas tentang dulu kan berarti di Hima Citra belum ada ya mas. Jadi mas ini merupakan tim pembentukan dari Hima Citra sendiri. Mungkin bisa dijelasin mas prosesnya, suka dukanya itu pasti panjang banget, itu mungkin bisa dirikas gimana mas? Itu dulu yang awalnya kita itu mau akreditasi.
salah itu akreditasi. Terus kita itu ada permintaan untuk harusnya HIMA. Masih Sekar waktu itu yang ini angkatan saya yang itu salah satu orang yang lulus 4 tahun. Sekar itu menginisiasi kita bikin Fortran, forum transportasi. Nah, yang sekarang kita gunakan untuk RUMJ. Sebutan itu karena itu sejarah. Makanya dituangkan ke nama itu diabadikan di forum mahasiswa kita. Forum kita tahunan itu kita abadikan dengan nama Fortran karena itu yang didirikan Citra. Waktu Fortran itu saya nolak. Janganlah, ngapain kita? Nanti 2012 saja. Wong aku masih loyal sama kapal. Karena kan kita di kapal udah terlalu loyal. Nggak mau kita lepas dari kapal. Jangan kita kapal ada adik aja yang ini. Nggak bisa ini permintaannya Pak Triamadi kayak gini. Kita itu nggak pernah mendirikan ini. Mubes belum ada. Mubes 4 waktu itu belum mensyaratkan pendirian himpunan. Jadi belum ada aturan pendirian himpunan baru itu. Terus akhirnya kita sepakat untuk oke lah, apa-apa lah kita coba. Kalau bukan kita kan siapa lagi gitu waktu itu. Mumpung angkatan pertama juga, memang bebannya lebih besar. Oke lah, sepakat kan angkatanku. Pokoknya angkatanku sepakat aku ikut. Angkatanku sepakat. Oke kita dirikan himpunan. Tapi kan harus izin dulu kapal pamit ke kahimanya. Jadi di forumnya, hearingnya kapal itu kita pamit. Akhirnya ada Mas Dimas waktu itu 2008 mengajukan diri ke kahimanya kapal. Kan dia orang anak Citra juga, tapi yang anak satu mengajukan diri untuk membantu mendirikan tim kajian khusus. Nah itu baru bikin kuesioner, itu terstruktur banget itu. Jadi tiap hari kita kerjanya gitu. Nah waktu sampai proses penyusunan nanti himanya mau seperti apa, yang di luar tim kajian khusus ya, maksudnya secara angkatan kita sendiri di Fortrannya, forum apa namanya? Saya lupa singkatan Fortran yang asli itu. Fortran itu kalau ini tahu salah satu hima Tekwan. Tahu. Terus ada ruangan yang kayak ada apa yang bangku-bangku itu. Iya, bangku. Nah, di atasnya itu kan ada kelas. Iya. Terus ada keramiknya selasarnya gitu kan kecil itu yang lurus itu. Iya, tahu. Bukan di selasar yang besar. Yang kecil yang kayak bawahnya tangga itu bukan. Bawahnya tangga. Ya. Itu kan ada kelas 2 itu kan besar kan. Nah, itu di situ duduk di situ. Bukan di selasar yang besar itu, di situ cuma orang gambar, tapi tidur-tiduran dengan merokok. Mikirnya itu nggak sambil duduk. Malam-malam gitu, ini kita mau bikin hima yang kayak gimana? Bersepakat bahwa himpunan itu menghimpun. Kalau menghimpun berarti kita itu menaungi. Berarti kita harus lihat yang dinaungi, bukan lihat kita mau bikin himpunan seperti apa, tapi siapa yang mau kita himpun. Kita kaji dulu. Citra itu seniornya aneh-aneh tipikalnya, aneh lah kita nganggapnya. Kalau dulu kita ngomongnya gila, kita sendiri gila, dosennya juga gila-gila. Ini orang gila berarti gitu dulu ambil rokok. Berarti kalau kita bikin himpunan harus himpunan yang gila. Kita mau kayak kita lain. Sekalian udah kita keluar dari ranahnya konsep-konsepnya yang ada di ITS semua. Makanya dulu, kalau sekarang kalian bilang dulu kita bilang eksternal. Oh, eksternal. Karena ITS dulu kita nggak mau sama eksternal. Jadi sering kejadian itu kembali, kita tuh berusaha lari, sering tiba-tiba itu nanti waktu kita sudah ini ya sudah alumni itu namanya kok balik. Balik lagi. Karena kan budaya di ITS seperti itu. Dulu itu kenapa kita pakai kan dulu dagri ya, internal gitu. Oh, gitu. Tapi sekarang balik lagi kan? Ya tahu saya pasti itu karena aneh kan. Nah, kalau kita memang orang aneh kan gitu, sepakat kan waktu kita aneh kita bikin yang gila. Gimana caranya lapat 99 bercanda 1% serius. Tapi harus jadi. Jadi lapat itu ketawa terus jadi kayak gitu. Jadi banyak bercandanya daripada rapatnya. Tapi sekali ngomong itu langsung statementnya itu kita pakai untuk dasar itu. Jadi banyak pertanyaannya. Dari waktu itu analoginya itu ada 10 orang yang 7 gila, yang 3 sehat. Forum seperti apa yang mau kita adakan? Apakah forum yang sehat
Apakah forumnya gila? Kalau forumnya sehat, nanti 7 orang akan keluar dari forum. Kalau forumnya gila, 3 orang keluar dari forum. Maka kita sepakat, kita sesuaikan itu berapa orang mayoritas tipikal orang Citra. Waktu di tahun itu, tipikalnya itu yang nggak bisa diatur, selengean, sehari-hari. Makanya kita nggak bisa bikin Fortran yang kayak ini rapat-rapat. Mungkin kalau kalian pernah ikut forum-forum di ITAM, ITS yang lain kan ada ini bidangnya keras, kita depan nggak bisa kayak gitu. Kita pasti hari-hari gayanya nggak keras, tapi kata-katanya itu mesti cemutukan. Nah itu yang mendasari kenapa terus akhirnya budayanya seperti itu. Makanya mungkin kalau lihat di situ itu orangnya dikit-dikit ketawa, kan kayak orang gila kan dikit-dikit ketawa. Itu sampai akhirnya kita sepakat kuesioner keluar. Kelemahan kita cuma waktu itu angkanya kalau nggak salah 60 sekian %. Itu artinya kita sudah layak untuk memberikan itu. Karena kita nggak punya secret. Kalahnya kita di angka itu. Itu nggak ikut nyusun ininya parameter. Aku cuma nyusun kerangka-kerangkanya, tapi yang bikin kuesionernya kan yang lain. Kuesionernya disebar. Terus cara menghitungnya itu juga Mas Dimas yang direct kan. Karena Mas Dimas itu pemain ITN, tinggi kok pemain ITN Mas Dimas. Makanya dia paham banget. Akhirnya dia bisa mengeluarkan KPI-nya kita layak apa enggak sih dirikan di bulan. Ternyata layak. Itu surveinya FTK. Jadi ke laut juga, ke Siskal juga, ke kapal. Terutama kapal kan jawabannya nih beda-beda. Akhirnya dari hasil itu dinyatakan bahwa secara data ini dinyatakan kita cukup, cuman swotnya kita bahas swot tiap hari itu masih itu sampai muncul. Terus kita sepakat untuk mengadakan Fortran di 3 hari pengurusan mau habis itu, pengurusan kapal sebelum RUMJ-nya kapal kita Fortran 3 hari di gedung yang di ruangan yang sama. Jadi kita dulu itu kita Fortran cuma 3 hari. Kalau sejarahnya RUMJ itu bisa sampai 7 hari, 5 hari. Kalau zaman di saya kapal itu statementnya 5 hari ya, tapi dia mundur 7 hari dan 10 hari. Karena dokternya yang sendiri, kita kan nggak pingin nggak gitu waktu itu, capek gitu. Kita kan hajatnya sama, tujuannya sama, bukan forum penghakiman aja, tapi kita ingin membesarkan Citra. Yuk kita buat budaya untuk membangun. Bersepakat bahwa siapapun yang statement harus punya solusi yang lebih baik. Siapapun yang menyanggah statement dari teman-teman pengurus, nanti dia harus punya solusi yang lebih baik. Itu budaya yang kita buat dulu. Akhirnya Fortran itu diadakan 3 hari. Di sana itu kita nggak punya belum punya logo. Jadi logo masih terang itu, terus warna-warnanya belum ada, Vivat belum ada ART baru. Jadi 3 hari itu kita bahas ada ART yang mau kita sepakati seperti apa. Jadi ada ART itu CBITS itu kita pinjam ada ART-nya. Gitu. Waktu itu ada ART-nya beberapa UMKM. Yang lucu pokoknya CBITS. Dulu Mas Ayin namanya yang nyeting itu. Dia yang bikin draftnya. Draft itu nanti ditunjukkan waktu Fortran. Draft itu yang kita bahas. Ini jangan gini, seperti ini, itu selama 3 hari. Waktu sampai titik di atribut, nah, logo. Ini logo, habis ini ada atribut logo gitu. Yang bikin logo itu gitu. Lu kerja mau sekarang sambil apa? Jadi dia gambar di depan itu. Yang penting bisa dijelasin, logo itu apa. Itu. Akhirnya tertuang di ART. Itu lo gitu yang ngarang gitu. Artinya apa? Sendirian gitu, tapi sambil rapat, jadi sambil forum. Dia sambil forum di Fortran itu duduk di depan sambil ngecas gitu, sambil pakai Corel gitu desain logo Citra kita ya, Mas Citra kita itu. Terus tak suruh detirkan sekalian, masukin semua kode warna ini semua, masukin semua di ART biar nanti kita tidak susah-susah jelasin. Terus Vivat gimana? Bisa aku. Saya izin tunda keluar 15 menit ke selasarnya ke depannya yang pakai Pak. Duduk situ sama Hi. Itu masa Vivat atau Vivat? Kan pakai kapal kan itu
hidup perkapalan gitu kan. Terus fasilitas itu hidup. Nah, kalau budidaya perikanan dan perairan dan perikanan, hidup budidaya perikanan dan perairan kan gitu, masa hidup terus. Akhirnya saya ngarang-ngarang itu di sini aja yang sekarang kita pakai. Masuk lagi, tak sampaikan lagunya, marsnya gimana? Nanti aja di warkop. Wes, berarti besok kita sepakati dari di forum itu di notulennya itu ditulis akan disepakati besok untuk marsnya. Karena nanti habis dari forum itu kita masih mau pindah. Situ Adin sama siapa itu? Apa yang aku bilang? Soalnya yang kemarinnya nggak pulang kan hari kedua itu, masuk hari kedua. Itu ada. Kemudian sepakat mengadakan forum istimewa untuk jaket. Jadi jaket-jaket itu, desain jaket semua itu nanti setelah fotonya dikari. Yang penting yang dikari ini kita bisa ngesahkan ada ART. Setelah ada ART ini ada pemilihan kahima. Nah, karena waktu itu kita bersepakat untuk ditunjuk langsung. Jadi kahima itu musyawarah. Jadi penunjukan langsung. Waktu itu ditunjuk dengan parameter-parameter yang sudah kita siapkan itu, Nadine yang sudah memenuhi syarat, akhirnya kita tunjuk langsung, nggak perlu kopi. Itu kahima pertamanya Mas Adi itu. Itu waktu penunjukan. Waktu pas pembentukan itu apakah Mas mengundang anak 2000 di bawahnya Mas 2012, 2013 gitu Mas? Atau cuma 2011 saja? 13 kan belum ada. Iya. Waktu itu 2012 itu masih di kader kapal. Jadi kita itu ngajak waktu fortrannya aja. Kita ajak sih beberapa kali. Tapi kan kita itu nggak enaknya itu karena kapal itu sudah mau konsep. Masa iya mereka sudah nyusun SD-nya sudah nyusun konsep kaderisasi, kita ambil. Tapi kalau teman-teman 2012 itu pinginnya untuk kita. Cuman kan kita masih menghargai. Jadi kita yang ngirim sudah nanti kita ajak. Jadi kalau event apa ini namanya yang nunjukin jurusan masing-masing. Buat apa? Event jurusan yang di Graha atau di apa itu? ITS Expo. Nah, ITS Expo itu kita ngajak mereka. Ngajak 2012, padahal 2012 masih di kader sama kapal. Jadi mereka ikutnya di situ. Sering kayak gitu. Kita ngajak 2012 itu event-event yang boleh kita ikut. Yang memang itu tugas memang biasanya apa, tapi ikut kasih terang dong. Itu pamitnya kita ke teman-teman yang di kapal. Tapi kalau secara pembentukan ya kita mau ngajak itu mereka masih ada kegiatan di sana. Kalau kegiatannya nggak sama ya kita nggak bisa ngajak. Bukan nggak bisa, nggak enak aja. Kita nggak mau cuman gara-gara kita ke gunung mendirikan gunungan terus kita akhirnya ini seenaknya sendiri mengambil ini kan bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kan di situ yang kita dulu juga dikader di situ. Jadi ya itu kan turunnya Citran juga dari kapal. Akhirnya sudahlah kita ikutin aja. Jadi kader pertamanya itu ya 2012 itu fortrannya langsung ikut. Jadi pimpinan sidangnya waktu itu Faisal katanya. Kalau nggak salah Faisal yang pimpinan sidangnya fortran itu. Jadi pimpinan sidangnya baru 2012. Karena kalau nggak salah itu sudah mau diangkat atau sudah diangkat. Dan kami sudah sepakat untuk 2012 diikutkan karena ini mereka pun saran untuk pada RT itu mereka masukkan juga ide-idenya mereka karena ini sudah ngomongin rumah kita besok, makanya mereka diajak. Kalau meskipun nanti kapal ada acara kita nggak masalah tetap kita ajak, tapi nggak masalah itu sudah diangkat 2012. Jadi aman. Sudah boleh ikut. Kalau nggak salah juga kita paksa, angkatan semua ajak fortran gitu. Jadi kita paksa selesai program mau tak aja. Dari gedungnya sendiri kan dulu di kapal ya Mas ya. Mas udah tahu gedungnya Citra Sini berdiri itu apa belum sampai lulus? Udah tahu atau belum Mas? Kalau selama kuliah ini nggak pernah ada gedung
sampai lulus kuliah. Berarti perbedaannya sangat signifikan ya Mas ya? Kayak dulu yang di kapal, sekarang kita udah punya Oh iya, dulu numpang. Jadi kayak mungkin secara perbedaan, secara dari gedung, apa saja sih Mas perbedaan 2011 sampai mungkin sekarang? Kalau gedung dulu itu kan